Bu Dean, ini kan korban 8, tapi mungkin nggak sih bahwa ini korban sebenarnya ada banyak tapi sedang digali untuk pengakuannya? Mungkin sekali Mbak, ini 8 ini yang sudah kasusnya masuk ke kepolisian. Nah, ada korban yang lagi antri, ya kan saya juga nggak mau ngeribetin kepolisian kan, konsentrasi dulu deh nih sama yang 8. Nah, kita udah punya nama-nama korban siapa aja dan pelakunya siapa aja yang sudah kita tulis. Ini ada di sini. Itu yang insya Allah besok korban mau saya antar ke PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak, untuk divisum. Karena ini sudah saya laporkan, datanya ada di kami, dan itu ya alhamdulillah sangat-sangat kerjasama antara kita masyarakat biasa sama penegak hukum, kita selaras. Bu Dean, kenapa bisa seberani ini untuk mengawal kasus ini? Apakah juga Ibu dibantu untuk mengungkapkan kasus ini dengan pihak-pihak lainnya? Iya, sejujurnya saya cuma satu Mbak, lillahi ta'ala. Saya nggak ada siapa-siapa, nggak ada orang siapa-siapa di balik ini semua. Saya cuma akhirnya cerita ke Mbak Yus, ini ada Bu Tati, udah kita cuma bertiga aja. Bertiga cuma bermodal bismillah ya sayang ya, berani nggak? Buat anak-anak. Buat anak-anak. Dan kita juga patungan. Iya. Kadang saya juga kehabisan ongkos bensin buat kesana kesini. Ngejemput korban. Buat jemput korban, buat kasih makan korban yang 10, berapa orang makan pagi, siang, sore. Saya traktir, kan nggak mungkin mereka kita traktir. Orang tuanya susah semua, harus kita belikan oleh-oleh atau sembako. Itu kita urunkan bertiga. Sampai akhirnya saya mendapatkan dukungan besar dari sahabat saya, Bu Intan, yang kebetulan suaminya juga aparat kepolisian. Saya diskusi sama beliau, akhirnya beliau ada minta atensi ke Bu Rum sebagai kanitnya di sana, dan akhirnya ini berjalan pelan-pelan, tapi insya Allah pasti dibantu aparat kepolisian dan PPA juga. Dan akhirnya saya pun mendapat pertolongan dari Pak Haji Syukur ya. Pak Haji Syukur selaku anggota DPRD Provinsi, dan itu beliau makin percaya diri kita. Ini pertolongan Allah yang ternyata Allah makin dekat ke tersangka ini, ke pelaku jadi tersangka. Akhirnya Pak Haji Syukur, Pak Wahidin Halim sebagai anggota DPR RI, kan beliau pada punya kewajiban untuk ini, dan alhamdulillah Pak Haji Syukur sama Pak Wahidin Halim sangat-sangat bantu dan support kita. Juga dinas sosial setempat semua perhatian Mbak, peduli. Baik, Mas Reza, ini kan contoh baik ya ketika masyarakat peduli untuk mengungkap kasus ini. Banyak juga masyarakat yang takut, ya nantilah itu tugas kepolisian, atau mungkin nggak mau ikut campur karena takut dianggap menuduh. Ini seperti apa Mas Reza? Satu, beruntung bahwa orang-orang yang melapor, terutama sudah menjadi korban kejahatan seksual, mereka tidak boleh dilaporkan balik. Itu satu. Yang kedua, ternyata testimoni dari korban pun sudah memiliki nilai yang luar biasa untuk proses penegakan hukum. Dibutuhkan paling tidak 2 alat bukti, keterangan dari korban sudah memenuhi 1 alat bukti. Ini untuk memudahkan proses hukum. Kedua, yang ketiga, Undang-Undang Perlindungan Anak sudah memuat sekian banyak poin terkait perlindungan khusus bagi anak-anak korban kejahatan seksual. Jangan salah, perlindungan khusus itu sifatnya adalah wajib dilakukan oleh siapa? Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya. Jadi pertolongan terhadap korban jangan kita tagih dulu ke masyarakat, jangan kita tagih ke LSM, jangan. Urut-urutannya sudah jelas dalam undang-undang. Yang kita tagih terkait dengan pelaksanaan perlindungan khusus bagi anak-anak korban kejahatan seksual adalah, sekali lagi, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya. Kepada mereka lah tagihan itu kita kirim. Iya, baik. Terima kasih Mas Reza, terima kasih Ibu Yus, dan juga terima kasih kepada Ibu Dean. Ya pemirsa, ini kita tunggu ya bagaimana kemudian kasus ini akan bisa segera terungkap pemirsa. Tidak ada halangan yang kemudian bisa terjadi pemirsa. Di Apa Kabar Indonesia malam ini saya menghadirkan 2 keterangan saksi yang saya juga mohon maaf kepada Anda jikalau ada kata-kata yang tadi sempat terungkap ini karena Ibu Dean begitu banyak ingin mengungkapkan kasus ini secara kronologis kejadian pemirsa. Mungkin terakhir di sini Ibu Yus, mungkin himbauanlah kepada masyarakat bahwa harus awas dengan sekitar. Kalau ada kejadian seperti itu boleh
masyarakat menjadi polisi masyarakat, laporkan, bantu. Karena ini korban kan anak-anak juga, atau mungkin bagaimana? Ini keberanian Ibu Yus dan Ibu Dean ini. Ya, Mbak Dean sih. Aduh. Coba Mbak Dean boleh. Iya boleh. Ibu Dean saja. Ya. Seperti mengutip kata-kata Mas Reza tadi, kita sebagai orang tua, kalaupun mau nitipin anak kan nggak selamanya. Itu dulu pegangan kita satu. Jadi cuma sementara. Nah, yang saya yakini ketika saya masuk ke ibu korban, dia terkaget-kaget, stres, histeris. Nah, ini sebagai orang tua kita harus peka dan jeli. Kalau anak sudah curhat nggak betah, ya, kita harus peka dan aware. Baik. Jadi jangan diterusin, taruh lagi di panti, taruh lagi panti. Jadi yuk kita mulai membuka komunikasi antara ibu dan anak dan keluarga. Baik, terima kasih Bu Dean, Ibu Yus dan juga Mas Reza. Tadi ada Ibu Ai dan rekan saya Agita sudah bersama saya di sini pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa, dan nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat pemirsa, Anda bisa menyaksikan program Indonesia Business Forum bersama dengan Putri Windasari dengan tema barcode bensin subsidi masih menjadi polemik. Akhir kata saya Agita Mahlika. Saya Cica Anissa, selamat malam. Sampai jumpa.